Halo pemirsa HSSE Corner, apa kabar Anda? Pernahkah Anda mendengar mengenai spesialisasi kedokteran nuklir? Di dunia kedokteran, istilah ini sering dijumpai, namun bagi masyarakat tentunya istilah medis ini sangat awam mendengarnya. Secara umum, spesialisasi kedokteran nuklir adalah ilmu khusus medis yang menggunakan media nuklir untuk kepentingan pengobatan atau kesehatan. Untuk lebih jelasnya, kami akan membahasnya dengan narasumber yang paham di bidang ini. Yuk kita simak pemaparan lengkapnya. Nama saya Rina Zahrotul Martiana, saya dokter spesialis kedokteran nuklir diagnostik molekuler konsultan. Saya dinas di bagian kedokteran nuklir Rumah Sakit Pusat Pertamina. Apa yang dimaksud spesialis kedokteran nuklir? Spesialis kedokteran nuklir adalah suatu percabangan ilmu khusus yang menggunakan nuklir atau radioaktif untuk kepentingan kesehatan. Bagaimana prosedur penanganan penyakit di spesialis kedokteran nuklir? Ilmu kedokteran nuklir adalah menggunakan prinsip radiasi terbuka. Prinsipnya seperti ini. Pasien akan disuntik atau minum suatu zat radioaktif yang mana akan mengikuti proses metabolisme di tubuh. Nah, kita akan mencari, mencitra kemana saja sih larinya radioaktif itu. Sedangkan prinsip dasar dari radiologi adalah pasien diam kemudian ditembak sinar X. Untuk itu dan ruangan harus terlindungi. Jadi namanya radiasi tertutup untuk di radiologi. Sedangkan di kedokteran nuklir adalah prinsipnya sangat berbeda. Itu makanya kita ada percabangan tersendiri. Jadi memang ada 3, yaitu radiologi, kemudian radioterapi, di mana untuk terapi. Nah, nuklir adalah yaitu prinsipnya sumber radiasi terbuka. Jenis layanan kedokteran nuklir. Layanan di bagian kedokteran nuklir itu bisa berupa in vitro. In vitro seperti lab. Kita bisa menggunakan untuk pemeriksaan, menggunakan radioaktif untuk pemeriksaan lab. Seperti hormon tiroid atau yang lain itu bisa. Kemudian yang kedua adalah layanan in vivo. In vivo itu seperti terdiri dari 2, diagnostik dan terapi. Diagnostik itu seperti kita mencitra fungsi tiroid, kemudian fungsi jantung, perfusi miokard itu ada. Kemudian fungsi ginjal, kita melihat glomerular filtration rate, kemudian renografi, kemudian kita melihat perfusi paru. Jadi kemudian yang banyak dipakai di bidang onkologi atau keganasan adalah kita bisa mendeteksi adanya metastasis keganasan di tulang atau bone scanning biasa yang masyarakat awam mengenalnya dengan bone scan. Kemudian yang terapi ada beberapa, sekarang kita sudah mulai mengembangkan untuk terapi. Terapi itu selain untuk tiroid, sekarang untuk keganasan sudah mulai berkembang, yaitu untuk neuroblastoma juga ada. Kemudian sekarang untuk kanker prostat mulai dikembangkan. Jenis penyakit apa yang ditangani spesialisasi kedokteran nuklir? Di Indonesia yang sudah ditangani sejak lama adalah tiroid. Penyakit tiroid, baik untuk tiroid sendiri sekalian saya jelaskan dengan terapi yaitu menggunakan yodium 131. Dia bisa memberikan terapi untuk kasus-kasus hipertiroid. Kasus hipertiroid itu adalah kelainan dari kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid terlalu banyak sehingga kadar hormon di tubuh tinggi. Apakah yang dimaksud terapi ablasi di kedokteran nuklir? Terapi ablasi di sini pada kasus kelainan tiroid. Kelainan fungsi yang tadi adalah fungsi kelenjar tiroid adalah menghasilkan hormon tiroid. Kemudian dia fungsinya berlebih sehingga hormon tiroid produksinya berlebih. Nah, di sini perlu dikendalikan fungsinya. Nah, metabolisme kelenjar tiroid sendiri adalah dia menggunakan yodium yang diolah menjadi hormon tiroid. Jadi di sini prinsip terapi ablasi adalah kita memberikan yodium tapi yang mengandung radioaktif. Kemudian setelah masuk ke dalam sel maka akan yodium ini masuk karena dia bahan baku dari metabolisme sel tiroid. Setelah masuk ke dalam sel maka dia akan menghancurkan sel tiroid. Tapi kita kendalikan dosisnya. Seberapa banyak sih yang pengen kita katakanlah yang pengen kita bersihkan atau kita hancurkan kan gitu. Jadi
ada dosis, ada pengawasannya seperti itu. Jadi prinsipnya adalah memberikan yodium mengandung radioaktif. Apa keunggulan terapi ablasi? Satu, untuk kasus hipertiroid, kelainan fungsi. Kemudian yang kedua, terapi ablasi adalah untuk membersihkan sisa kanker tiroid. Setelah terbukti bahwa pasien menderita suatu kanker tiroid berdiferensiasi baik, maka akan dilakukan pengangkatan kelenjar tiroid secara total. Nah, membersihkan sisanya itu yang dengan ablasi yodium 131. Jadi gitu. Kalau mungkin contohnya pada kanker paru, kanker payudara, mungkin setelah operasi kan dilakukan kemoterapi ataupun radioterapi, maka pada kanker tiroid yang well differentiated akan dilakukan ablasi yodium 131. Untuk yang kanker tiroid well differentiated, membersihkannya dengan yodium 131. Karena terapi ini lebih targeted terapi, karena dia langsung menuju, dan memang kayak seperti drug of choice ya, sesudah operasi maka akan dibersihkan dengan yodium 131. Kemudian juga dia karena targetnya tepat sasaran, efek sampingnya minimal. Memang ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan, tapi efek samping yang ditimbulkan rata-rata pasien itu tidak parah yang seperti rambut rontok, seperti itu kok hampir tidak ada di pasien. Syarat mengikuti terapi ablasi. Pada kasus post operasi total tiroidektomi, jadi membersihkan pasca operasi, karena walaupun secara operasi kelenjar tiroid terangkat, tapi kita akan membersihkan sisa-sisa yang kemungkinan tertinggal di dalam tubuh. Syaratnya adalah pasien biasanya mandiri, karena pasien akan minum obat radiasi yang membuat radioaktif, mengandung radiasi tinggi, sehingga orang sekitarnya nanti akan bisa terkena radiasi, kan pasien yang minum. Makanya dia akan diisolasi di ruang khusus. Keunggulan spesialisasi kedokteran nuklir. Mendengar nuklir itu saja sudah suatu buat mereka agak stres ya. Jadi banyak yang katakanlah nuklir fobia. Jadi kebetulan saya juga banyak menerima dari banyak ini tuh, biasanya mereka perlu konsultasi lebih dulu. Jadi ngobrol dulu, apa sih nuklir itu, apa sih ini gitu. Jadi memang kita harus banyak melakukan sosialisasi, kemudian juga telaten menjawab pertanyaan-pertanyaan awam tentang apa sih kedokteran nuklir itu gitu. Tapi mereka setelah paham kemudian mengerti bahwa semua itu kan ada manfaatnya. Nuklir bila dipakai oleh tangan yang salah akan menjadi salah, tapi bila digunakan akan ada manfaatnya. Baik di kedokteran, kalau saya kan di bidang kedokteran, di pertanian juga ada, di pertambangan juga ada gitu. Saran bagi pasien yang menjalani pengobatan spesialisasi nuklir. Ya, selama ini alhamdulillah memang kan pasien kanker itu bukan berarti selesai atau bersih itu sembuh, tapi memang harus perlu kontrol paling nggak setiap 6 bulan. Nah, di situ saya biasanya menjalin kerjasama dengan pasien selayaknya suatu keluarga kayak gitu. Jadi kita bisa konsultasi setiap saat ya, selama ini pasien nyaman. Dan terapi yang kita lakukan, terapi ablasi yodium ini ternyata setelah mereka menjalani itu tidak semengerikan apa yang mereka bayangkan. Kemudian mereka akhirnya oh ya seperti ini, nggak terlalu ini kok, saya bilangnya biasanya me time, karena di dalam itu terserah mau ngapain kan gitu. Ternyata tidak seberat apa yang mereka bayangkan. Nah, disitulah kita harus menimbulkan trust dari pasien ya, dan alhamdulillah merasa nyaman. Bila merasa nyaman kan otomatis motivasi juga pasien untuk melanjutkan kehidupan itu it's okay gitu. Dan selama ini pasien alhamdulillah baik. Kalau mereka rutin kontrol, kemudian berinteraksi baik, rata-rata baik, karena kan jangka hidupnya untuk kanker tiroid yang well differentiated itu cukup panjang. Nuklir bisa bermanfaat buat kita umat manusia di bidang kesehatan, baik untuk diagnostik maupun terapi.
Jangan takut ya dengan nuklir, silahkan konsultasi dengan kami bila mengalami gangguan kelenjar tiroid. Terima kasih. Pemirsa, semoga informasi tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di HSSA Corner episode mendatang.